Yang tampak seperti pesawat ruang angkasa yang diparkir di dataran subur Cupertino, California sebenarnya adalah kantor pusat baru teknologi Apple yang diberi nama Taman Apple. Arsitektur menakjubkan ini terbentang di tanah seluas beberapa hektar dan mungkin saja menjadi salah satu kantor paling menakjubkan di dunia meskipun terlihat sangat futuristik. Taman Apple telah lama dibuat dengan Steve Jobs pertama kali mengumumkan proyek ini pada tahun 2006. Butuh 8 tahun untuk proposal perencanaan dan izin. Tetapi pada tahun 2014 konstruksi berjalan dengan baik dan pada tahun 2017 tenaga kerja Apple yang sangat banyak sudah mulai bergerak di gedung besar berbentuk cincin yang sekarang menjadi simbol ikonik dari merek Apple dan merupakan bukti fantastis atas dedikasi perusahaan terhadap keberlanjutan desain yang mudah dan masa depan teknologi. Biaya hanya $500 miliar untuk disatukan, namun tanahnya saja menelan biaya $160 juta dan biaya dengan cepat mulai membengkak pada tahun 2011. Anggaran yang ada telah berlipat ganda menjadi sedikit di bawah $3 miliar. Jika semuanya telah dilakukan, Apple melihat tagihan mendekati 5. Bangunan $5 miliar adalah jumlah uang yang besar bagi perusahaan manapun. Apple yang saat ini bernilai $2 triliun dan diperkirakan mendapat untung sekitar $60 miliar pada akhir tahun ini. Jadi di mana semua uang itu dihabiskan dan apa yang membuat Taman Apple begitu luar biasa? Sebagai permulaan, kantor terdiri dari beberapa bangunan, namun 80% lahannya masih dianggap sebagai ruang hijau dan para desainer berusaha keras untuk membuat taman yang cocok dengan alam dan menanam lebih dari 9.000 pohon di seluruh lahan termasuk zaitun, aprikot, ceri, dan tentu saja beberapa varietas apel untuk mendorong pekerja mempertahankan gaya hidup sehat. Lahan ini memiliki berbagai jalur jalan kaki dan lari sepanjang 3,2 km serta 1.000 sepeda yang dapat digunakan. Fasilitas gaya hidup lainnya termasuk pusat kesehatan gym dan beberapa lapangan basket. Ada juga studio yoga 2 lantai yang besar di mana para karyawan dapat bersantai dan meredakan sakit punggung mereka di kantor. Semus bangunan sangat ramah lingkungan dengan konstruksi cincin utama menjadi rumah bagi salah satu ladang surya atap terbesar di dunia. Atap tertutup surya menghasilkan daya hingga 17 MW yang cukup untuk memenuhi 75% kebutuhan energi kantor. Selama masa puncak, kebutuhan kantor lainnya dipenuhi oleh sel bahan bakar di tempat yang ditenagai oleh biofuel atau gas alam. Bangunan utama juga menggunakan sistem ventilasi alami yang berarti tidak menggunakan pemanas dan pendingin tradisional. Metode selama 9 bulan dalam setahun memajukan kredensial hijau ruang yang dijuluki pesawat ruang angkasa atau bangunan cincin yang cukup menarik untuk dilihat. 4 lantai memiliki lebih dari 1,2 juta kaki persegi dan ruang yang cukup untuk menampung hingga 12.000 anggota staf. Ada 800 dari panel kaca melengkung setinggi 45 kaki di sekitar eksterior bangunan dan sekitar 3.000 panel yang lebih kecil dapat ditemukan dalam energi rendah. Sinar matahari alami dan banyaknya bahan tembus pandang membuat pesawat ruang angkasa menjadi tempat yang sangat terang yang saya yakin bagus untuk membuat sekitar 12.000 anggota staf merasa bersemangat sepanjang waktu. Satu fitur pesawat ruang angkasa yang paling menakjubkan, kebetulan ditemukan jauh di bawah tanah cincin utama yang adalah salah satu dari sedikit bangunan di Asia dan dunia yang menggunakan isolasi dasar. Ini melindungi bangunan dari gempa California terburuk. Sistem isolasi terdiri dari 692 plat baja besar tahan karat yang memungkinkan bangunan bergeser hingga 4 kaki ke segala arah tanpa menyebabkan kerusakan struktural apapun. Juga dapat ditemukan di bawah tanah adalah area parkir yang luas dan jaringan jalan yang sepenuhnya tersembunyi dari lokasi. Meletakkan fasilitas ini di bawah tanah merupakan kebutuhan mutlak untuk memaksimalkan ruang hijau di dalam dan sekitar Taman Apple. Fitur lain yang dapat ditemukan di sekitar kantor termasuk 7 kafe dengan yang terbesar tersebar di 3 tingkat dengan tempat duduk yang cukup untuk 3.000 orang. Tim catering besar mengatakan memiliki kapasitas yang cukup untuk memberi makan sekitar 15.000 orang setiap jam makan siang. Di dalam taman terdapat auditorium Apple yang menginspirasi yang sebelumnya dikenal sebagai teater Steve Jobs. Bangunan kaca bundar yang spektakuler mencerminkan pesawat ruang angkasa dalam bentuknya dan diatapi atap serat karbon terbesar di dunia. Lift kaca setinggi 42 kaki yang membawa tamu ke bawah tanah ke auditorium 1.000 kursi yang terbuat dari kaca temper kimiawi. Klinik perawatan dan pusat pengunjung yang merupakan satu-satunya bangunan di seluruh dunia yang dapat dikunjungi tamu, tanpa izin. Pusat pengunjung Taman Apple berada di bawah satu atap tetapi terbagi menjadi 4 bagian yang sangat istimewa. Toko Apple seluas 10.000 kaki persegi yang diisi dengan produk Apple.
Kafe seluas 2.000 kaki persegi dek observasi tempat Anda dapat melihat-lihat kantor dan area pengalaman AR yang ditunjuk. Area AR termasuk model skala dari seluruh Taman Apel yang menawarkan kepada pengunjung pandangan tentang kehidupan di kantor Taman Apel begitu penuh dengan fitur dan fasilitas luar biasa lebih dari hampir semua pekerjaan lainnya. Lingkungan di dunia Apel telah memikirkan segalanya, mulai dari jejak lingkungan mereka hingga menjaga tenaga kerja yang penuh dengan rekreasi dan kreativitas. Ada beberapa keluhan tentang ruang kantor rencana terbuka dengan beberapa pekerja mengatakan bahwa itu mengganggu kontraproduktif dan menghilangkan peluang untuk privasi, tetapi tetap saja fasilitas futuristik telah diterima dengan sangat baik dan telah menetapkan standar dunia baru tentang betapa menakjubkannya lingkungan kerja Anda.